Video ini mau santai-santai aja, nggak terlalu ngebahas yang detail-detail, gue cuma pengen cerita aja ya. Gue mau bahas barang-barang yang memang selalu gue pakai recently ini, kurang lebih sebulan terakhir lah ya. Barangnya itu nggak cuma barang gadget atau tech aja, tapi wearable juga gue bahas di sini. Jadi ya, mari kita mulai. Yang pertama itu adalah kacamata. Kacamata ini barang yang lumayan sering ditanyain sama kalian ya. Tapi gue notice itu sebenarnya kalian lebih sering nanyanya di video-video lama gue yang kacamatanya bukan yang ini. Kacamata lama gue itu mereknya Greyjack. Itu gue dapet dari hadiah cewek gue sekitar 3-4 tahun lalu. Dan jujur itu kacamata sih kuat banget. Desainnya juga bagus. Gue suka, timeless aja gitu. Mau masuk ke outfit apa juga cocok. Dan ya pas sama bentuk gue yang rounded. Kendalanya di kacamata itu satu adalah di bagian telinga udah mulai gak nyaman. Telinga belakang itu ya, karena lama-lama kacamatanya agak miring, nggak kayak dulu pas awal-awal. Tapi emang kacamata itu tuh udah jatuh, keinjek, ketimpa, masih badak-badak aja, nggak ada yang kendala gimana-gimana gitu, nggak patah frame-nya. Jadi itu adalah kacamata yang bagus juga menurut gua. Tapi akhirnya karena makin lama kacamata itu tuh udah nggak terlalu nyaman, nggak kayak di awal-awal yang tadi gua bilang di bagian telinga itu udah lumayan sakit lah. So gua coba untuk ganti ke Vium. Ini memang kacamata secara pricing tuh jauh di atasnya kacamata lama gua. So ekspektasi ketika gua dapetin kacamata ini ya sudah sesuai dengan harganya lah. Kacamata ini tuh jujur nyaman banget, ternyaman dari semua kacamata yang pernah gue pakai. Entengnya dapet, lebih bagus juga secara after service-nya. Setiap gue ada kesempatan ke PIM, gue pasti bersihin kacamata yang gue punya ini, si Vium. Kadang juga kalau nosepad-nya udah kotor, itu bisa diganti yang baru, dan itu gratis ya. Terus gue sempat klaim juga waktu itu lensanya, coatingannya agak udah kelupas. Itu karena error gue sih ya. Gue taruh di tas gue, isinya ada kunci, ada powerbank, ada segala macem ada di dalam tas gue. Jadi baret-baret dan akhirnya sampai kelupas dia punya lapisan si lensanya. Sebenarnya kalau kata orang Viumnya itu secara human error nggak bisa diklaim ya, tapi ya gue beruntung aja sih ya, bisa-bisa aja karena emang syarat dan ketentuannya itu adalah si lensanya coatingannya udah mulai kelupas, itu bisa diganti. Intinya kayak gitu, diajuin lah sama mereka, ternyata ya klaimnya berhasil. Jadi akhirnya Vium ini jadi kacamata yang gue pakai setiap hari dan memang senyaman itu sih setelah gue ganti. Kayak kerasa nggak pakai kacamata gitu. Yang kedua ada jam tangan. Ini adalah device yang memang selalu gue pakai. Gue bukan kolektor jam tangan. Jam tangan gue ada 3 aja yang sering gue pakai. Yang pertama ini ada Apple Watch seri 10 yang titanium, dan strapnya ini gue pakai Milanese, tapi kadang gue juga pakai yang rubber dari UAG itu magnetic juga, jadi gak perlu repot-repot, mirip kayak Milanese kayak gini, jadi di adjust dimanapun bisa. Dan untuk olahraga, activity outdoor, si UAG itu cocok banget ya menurut gue. Sangat-sangat nyaman untuk dipakai dan gak bikin bau juga sih ya walaupun dia rubber. Ukurannya ini yang 46 mm, masih sebenarnya awal-awal gue ngerasa pakai ini tuh kegedean gitu di tangan gue, tapi lama-lama sih kerasanya nyaman aja, kayak cocok-cocok aja. Tapi gue pernah cobain yang ultra, memang kalau ultra itu di tangan gue rasanya gede banget. Consideration untuk yang 46 mm juga lebih banyak untuk temuin strap-strap di luar sana, karena kalau 42 itu agak susah untuk cari strapnya. Jadi 46 ya lebih universal lah gue ngerasanya. Next ada jam tangan yang ini jam tangan tempur gue lah ya, Casio 2515 namanya. Ini adalah jam tangan digital yang awet banget baterainya. Klaimnya dia itu baterainya sampai 10 tahun ya. Gue itu beli ini di Jepang. Jadi gue beli emang random aja di sebuah toko jam tangan lokasi Downtown Buri. Terus gue beli, bawa pulang, nyampe di Indonesia gue pakai. Pas gue cek belakangnya lah, iya made in Thailand ternyata. Gue suka jam tangan ini karena ini jam tangan simple banget, enteng banget juga, tapi tetap kelihatan looks-nya itu elegan. Jadi secara pribadi gue, subjektif gue, emang gue suka sama looks-nya si Casio 2515 ini. Dan gue suka juga karena semua badinya itu warna metal, warna silver. Jadi ini akan lebih mudah untuk masuk ke outfit apapun. Dan yang terakhir ini jam tangan yang sebenarnya paling gue suka, Seiko Prospex SNE 571P1 ya namanya. Ini Solar Divers. Gue beli jam tangan ini karena gue suka aja Seiko, terus gue suka seri Prospex juga ya. Jamnya tuh minimalis, elegan, dialnya tuh nggak terlalu ribet, tengahnya tuh tetap enak dilihat, tapi dia juga tangguh lah ibaratnya. Simple banget, walaupun ini emang berat ya. Kalau jam-jam divers itu emang ini berat banget untuk dipakai, tapi pas untuk ukuran di tangan gue 38,5 mm, kelihatannya tetap gagah dan elegan. Terus ini juga baterainya awet, dia itu baterai sama solar, jadi dia kayak hybrid gitu lah ya. Kalau kita taruh di luar tuh dia akan nge-charge si baterainya lewat tenaga solarnya dia. Dan kalau diperhatiin sih emang 3 jam tangan gue itu warnanya yang silver gini ya, karena lebih mudah untuk mix and match sama outfit.
Lanjut, wearable yang gue pakai juga ini ada gelang. Ini gelang yang gue beli dari tokonya teman gue, namanya Studio Particular. Ini gelang jujur oke banget. Gue udah pakai ini lama dan sama sekali nggak ada karatan. Biasanya karatan di bagian hooknya ini, tapi di sini nggak ada karat sama sekali dan gue juga nggak gatel pakainya. So ini materialnya bagus banget ya. Padahal gue udah pakai untuk olahraga, mandi, diving, berenang, apa segala macem. Ini tetap mantap sekali. Lanjut adalah outfit gue yang biasa gue pakai. Sebenarnya hari-hari sih gue kayak gini aja ya. Baju, kaosan, sama celana pendek. Mereknya random banget. Ini juga mereknya nggak tahu apa. Tapi ya gue suka aja kaos-kaos oversize kayak gini yang ininya oversize. Terus bawahnya tuh kayak gantung gitu, bukan yang sampai gede ke bawah banget gitu. Bukan yang panjang. Tapi mostly kalau baju yang gue suka pakai itu adalah brandnya Uniqlo, ada juga Muji, dan kaos-kaos gratisan dari event. Belakangan gue sih kalau buat syuting ya lagi suka pakai hoodie, pakai outer dan pakai celana panjang. Itu karena gue nge-review kursi aja pakai outfit kayak gitu supaya nggak kena SJW paha ya. Ya bis gimana ya, celana pendek itu enak banget sebenarnya, cuman ya emang setelah gue lihat-lihat sih kerasnya nggak sopan aja gitu ya. Jadi kita berusaha untuk lebih rapi aja ya, lebih rapi lah ya. Nah cuma ada 3 outer yang belakangan sering gue pakai. Yang pertama itu ada Calvin Klein, itu juga dapet kado dari cewek gue. Terus ada satu Lacoste, itu gue beli di thrifting Jepang yang warna biru. Itu juga harganya cuma 100.000 rupiah udah dapet Lacoste. Memang masih oke-oke aja lah ya. Terus ada hoodie juga, hoodie warna krem, itu gue beli di outlet Bandung gitu lah ya. Terus celana panjang biasanya ada 2 yang gue pakai untuk syuting kursi. Pertama ada jeans yang agak gelap, itu gue beli juga di Jepang thrifting, sama harganya 100 ribuan rupiah. Terus sama satu lagi yang sky blue, itu gue beli di Jacklot ya kalau nggak salah. Itu juga sering gue pakai. Dan untuk celana pendek gue biasanya pakai merek Dobu Jack. Gue beli di online aja, itu enak banget karena cuttingnya tuh sangat-sangat tinggi, jadi nggak gerah. Paling sama celana olahraga yang sering gue pakai, celana Decathlon punya gitu ya, Dombuos apa lah itu namanya. Itu enak juga dipakai hari-hari. Nah itu jadi adalah barang yang selalu gue pakai, yang selalu melekat di badan gue setiap harinya. Kalau untuk pergi-pergi biasanya gue pakai tas sling bag aja. Itu brand Thailand namanya Tatata. Itu gue beli second dari Kevin Chop. Itu adalah tas messenger bag ya, jadi bentuknya tuh yang agak gede, terus ada cover di luarnya gitu. Itu sangat-sangat muat banyak, apapun juga bisa masuk situ. Bahkan itu adalah tas yang memang sering banget gue pakai. Di dalamnya ada dompet, card holder sih ya sebenarnya. Mereknya Pedro. Ini gue pakai itu cukup untuk kartu-kartu gue, emang nggak terlalu banyak dan gue juga jarang pegang cash. Jadi ya pakai card holder aja udah cukup banget. Terus laptop juga ini gue kadang-kadang aja sih. Ini laptop baru kita beli, MacBook Air M4. Kadang gue juga butuh untuk keluar atau scripting, gak cuma di studio aja, atau kayak lagi ada kebutuhan apapun yang mesti keluar studio, ya bawa si MacBook ini sangat-sangat nyaman. Sebenarnya tuh gue tertarik untuk beli Neo ya, tapi secara harganya ngeliat-liat perbandingan M4 lebih menarik sih ternyata ya. Apalagi dapetin harga gue ini cenderung bisa dikatakan rendah lah, 14 jutaan dapat sih Air M4 ini. Ada promo-promo TikTok kemarin, dan ya ini polosan aja sih, gue nggak pakein apa-apa. Terus kalau gue keluar, gue sih jarang bawa chargernya dia. Gue bawa charger yang untuk bisa nyolokin banyak device, banyak kabel. Vention yang 140 watt itu gue bawa juga, udah dapat satu kabel. Terus kita juga bisa colokin kabel-kabel lainnya, itu bisa untuk gue ngecas handphone gue, bisa ngecas si laptop gue. Jadi bisa sangat-sangat banyak kebutuhan. Ada 3 USB-C sama 1 USB-A. Dan kita bisa monitoring juga untuk watt yang terpakai, daya yang terpakai yang keluar dari si adapternya. Kalau misalnya gue bawa laptop ini pakai sleeve aja, sleeve UAG gue bawa satu. Itu ada satu kantong di dalamnya, cukup untuk naro-naro kayak dompet dan lain-lain, dan charger juga biasa gue taruh situ. Lumayan ada kompartemen kayak gitu supaya chargernya nggak ngebaratin si laptopnya. Nah sisanya ini udah mulai gadget-gadget kayak handphone yang gue selalu bawa dan selalu gue pakai. Memang handphone utama gue iPhone Air, ini gue pakai casing UAG, dan gue udah pakein gantungan untuk lanyardnya UAG juga kalau misalnya gue butuh pakai itu lagi aktivitas di luar banyak, biar nggak repot megang-megang HP terus ya, digantungin aja kayak gitu. Ngomong-ngomong soal iPhone Air ini, gue bisa bilang ini iPhone yang memang gue suka banget, tapi menyesal untuk gue beli di harga waktu awal launching 21 jutaan. Sekarang harganya udah terjun bebas di kemarin tuh update 15,8 tuh bisa dapat Air kalau ada promo-promo ya. Dan memang secara MSRP lebih murah dibanding yang iPhone 17 base model. Kalau gue bisa ngulang waktu, gue bisa sabar untuk gak beli di awal-awal launching, ya gue mending beli di waktu sekarang sih ya. Jujur gue sih happy banget
pakai si iPhone Air ini. Memang ya kendalanya di kamera 0,5 aja, tapi sisanya ini sangat-sangat nyaman. Tuh gue pakai kerja, messaging segala macem oke banget dan nggak pernah nge-lag, nggak panas juga. Ngebut cuma butuh satu power bank aja yang tipis 5000 mAh udah cukup lah untuk cover kebutuhan 1 hari full si handphone ini. Lalu handphone kedua, ini ada handphone yang biasa gue pakai untuk di studio sebenarnya ya. Ini untuk kebutuhan-kebutuhan kayak pesan GoSend, Gojek, GoFood, apapun ini bisa diakses sama semua orang yang ada di studio ini. Gue suka sih sama desainnya dia, jujur elegan banget ya. Modul kamera juga nggak norak ya, jujur aja. Dan secara handling, secara ukuran juga ini oke-oke aja menurut gue. Namanya adalah iQOO 15R. Secara prosesor dia udah pakai Snapdragon 8 Gen 5. Dapat RAM-nya dia di 12GB dan phone storage-nya di 512 dan kapasitas baterainya di 7600 mAh. Kayak hampir 2 kali dari iPhone Air. Gue suka sama layarnya, suka sama OS-nya juga. Ini OS-nya Vivo. Gue suka juga sekarang untuk pindahin data dari Android ke iPhone ke MacBook itu udah lebih mudah. Walaupun memang harus install aplikasinya lagi ya di iPhone, tapi udah sangat-sangat membantu lah. Jadi itu aja sih ya barang-barang yang selalu gue pakai setiap hari. Ini bukan everyday carry, tapi ya gue belakangan selalu pakai barang yang gue sebutin tadi. Sebenarnya gue lebih pengen highlight si wearable yang gue pakai sih ya, karena banyak yang tanyain juga di komen. Semoga kalian suka sama konten yang santai kayak gini, nggak terlalu banyak ngebahas spek dan serius-serius amat gitu ya reviewnya. Kalau kalian ada yang mau ditanyain soal barang-barang lainnya, boleh langsung komen aja. Dan kalau kalian tertarik sama barang-barang yang udah gue sebutin tadi, boleh cek di tag produknya. Semoga membantu kalian dan semoga terhibur. Jadi segitu aja video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.